warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini tanggal 16 Juni 2026, tepatnya hari Selasa, hari Raya Islam 1 Muharram atau dikenal dengan 1 Suro. Saya cucu dari leluhur saya almarhum Isi Gading. Berdasarkan dokumen negara di zaman kerajaan, beliau menjadi kepala kerajaan, ketua adat Celebes, dan kepala pemerintahan di masa transisi antara 1946 sampai 1949. Dengan segala hormat dan atas izin Allah dan para leluhur yang saya hormati, kepada Bapak Presiden Bapak Jenderal Purnawan Prabowo Subianto yang saya hormati, segala sesuatu, sekali lagi saya ingin mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak yang saya hormati. Saya NKRI, saya Merah Putih, dan saya mencintai negara Republik Indonesia dan tanah pusaka para leluhur. Seperti apa yang selalu Bapak Presiden yang saya hormati menyampaikan tentang kesejahteraan dan mengutamakan rakyat kecil serta menjaga tanah leluhur. Negara Republik Indonesia yang kita cintai, sebelum merdeka, sejarah telah tertulis dan sudah dicantumkan lewat pasal 33 ayat 3 tahun 1945 yang seringkali Bapak Prabowo menyampaikan di forum terbuka bahwa tanah dikuasai oleh negara, baik air, angkasa, dan udara, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah tanah yang telah dilakukan atau yang sudah dipetakan oleh kakek saya sejak 1904 1927 dengan lahirnya Peta Sutra 26 Februari di masa pemerintahan kerajaan 1933 sampai 38, pemerintah yang absolut. Di sanalah berawal pemetahan tanah untuk persiapan Indonesia terbebas daripada penjajahan. 1923 sampai
1926 kakek saya mengerjakan di lokasi Maros secara goib. 1924 sampai 1926 dilakukan pemetaan tanah di wilayah Selayar. 1926 sampai 1928 kakek saya mengerjakan di Sungguh Minahasa. Setelah itu beliau kembali ke Wajo 1933 dan menjadi seorang pejabat di Kedatuan atau Arung Matoa Wajo. Salam hormatku kepada Bapak Presiden yang saya hormati. Beliau sangat mencintai rakyat kecil karena kakek beliau adalah salah satu pemimpin dan pembuat Bank BNI 46 pertama di Indonesia. Dan bapak beliau, Bapak Sumitro yang saya hormati, beliau adalah deklarator pada saat Republik Indonesia Serikat akan diserahkan secara absolut aklamasi kepada Republik Indonesia lewat perundingan antara Belanda di Den Haag 27 Desember 1949 dengan momen-momen yaitu timur di Denpasar, barat Linggarjati, dan tengah Malino. Semua para raja adat berikrar dan bersumpah untuk menjadi satu dalam bingkai negara Republik Indonesia yang kita cintai saat ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena tanah air dan udara ada pemiliknya, baik nyata dan tidak nyata. Mohon izin Bapak Presiden yang saya hormati, Ishak Ratu, cucunya Ishak Sigading Ratu, keturunan dari Nanggala yang biasa dipakai di dalam Satgas TNI, dan nenek saya dari Palawa yang selalu digunakan pihak kepolisian sebagai operasi Palawa. Para leluhurku yang menjadi Tomakaka, Siambe, Kapuangan, dan Toh Madika, Gunung Sesean, Gunung Latimojong, Gunung Bawakaraeng, Gunung Bulu Saraung, memohon kepada Bapak, bantu saya. Tanah saya kan tanah leluhur saya, kakek saya, atas nama Ishak Sigading, atau di dalam dokumen negara dan Veta Menit Plan tertulis GG, Government Ground, kepala kerajaan dan kepala pemerintahan, yang tertulis dalam Super Semar pasal 3 ayat atau nomor ketiga, putra terbaik dari Makassar,
wa opu gege. Tanah leluhur saya akan dirampok lewat permainan-permainan kotor oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Oknum kejaksaan, oknum BPN, dan oknum kepolisian. Begitupun oknum-oknum pelelangan yang sudah melelang dokumen atau tanah kakek saya tanpa seizin kakek saya atau keturunan ahli waris, dan saya sebagai pewaris yang kebetulan memegang dokumen-dokumen negara memohon kepada Bapak, tolong bantu kami. Bapak yang saya hormati, Bapak yang saya cintai, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo punya orang tua, saya yakin kenal dengan kakek saya karena sama-sama di zaman saat itu. Pihak Telkom lewat HGB 955, apakah mereka bekerja sama dengan Koperasi Separano menjual tanah kakek saya di Lompo Padede di samping Lino 700 seluas 27 hektar? Apakah wajar pihak oknum kejaksaan mematok di lokasi seakan-akan itu tanah mereka dan mengataskan nama telah disita oleh negara? Apakah negara berhak menyita tanah milik seseorang yang tidak pernah dilakukan penjualan kepada siapapun? Tapi pertanyaannya, dasar apa Koperasi Separano menjual atau mereka melelang tanah yang bukan milik mereka tanpa sepengetahuan PT Telkom? Ingat PT Telkom yang saya hormati, Anda belum pernah membalas surat yang sudah saya layangkan kepada Anda. Anda harus bertanggung jawab dan mengembalikan tanah-tanah apa yang pernah kakek saya berikan lewat sertifikat, lewat peningkatan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 dan Undang-Undang Kementerian nomor 3 1979 tentang konversi dari tanah-tanah kolonial Belanda yang sudah ditingkatkan menjadi HGB, HGU, dan haguna pakai, baik tanah Efrat, tanah igendong perponding, dan tanah-tanah ornamen. Pasal 6 pasal Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 pasal 1 sudah jelas-jelas mengatakan salah satunya sampai pasal yang sekian, tanah, air, dan angkasa pura semua berkiblat kepada tanah adat. Berarti tanah ini harus dihormati kepemilikan awal, karena Indonesia sebelumnya adalah kerajaan dipimpin oleh raja dan dipimpin oleh adat yang sudah tidak bisa kita ingkari. Bapak Presiden yang terhormat, tolong kami tak berdaya, kami tidak punya finansial untuk memperjuangkan. Saya cucunya Ishak Segading hanya berjuang bersama rakyat kecil di bawah melawan mereka yang ingin merampok tanah kakek saya dan ingin mengusir masyarakat kecil yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan bekerja sama dengan oknum-oknum pemerintah setempat, baik kejaksaan, baik kepolisian, baik daripada BPN dan pemerintah setempat. Salam hormat saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dari para leluhur saya, putra leluhur Selebes Tomanurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, merah putih di dadaku. Garuda tetap jaya.